Diperiksa lebih dari 9 jam, mantan Menpora Roy Suryo melempar senyum ke awak media dan pendukungnya yang telah menunggu sejak awal kedatangan ke Polda Metro Jaya. Tak banyak bicara, tersangka Roy Suryo hanya menyampaikan terima kasih, salah satunya ke pihak Polda Metro Jaya. Kita insya Allah malam hari ini kita bubar dengan baik. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat bagus dari Mas Refli. Ya, terima kasih juga untuk para lawyer yang luar biasa, para ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak semuanya. Sekali lagi terima kasih. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun bersyukur dengan tak ditahannya Roy Suryo CS. Kedepan, Refli mengaku akan membahas hal-hal teknis dengan Roy Suryo CS setelah ketiganya tak ditahan. Namun, ia tak menjelaskan hal teknis apa yang dimaksud. Alhamdulillah penyidik bersikap baik. Dan kemudian juga Mas Roy, Rismon, dan Dr. Tifa juga kooperatif. Tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan diskusikan di kemudian hari. Paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Sementara di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanudin menjelaskan, ketiga tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa tak ditahan karena mereka mengajukan ahli dan saksi meringankan. Sehingga penyidik akan menjadwalkan pemanggilan guna dimintai keterangan tambahan. Kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka! Belum. Kalau orang waras, sekali lagi saya bilang, kalau orang waras, pasti ijazahnya mau ditunjukkan. Tapi kalau ada sesuatu, pasti ijazahnya tidak ditunjukkan. Kita mendengar kabar Joko Widodo melaporkan kita ke bagian kehilangan di Polda Metro Jaya. Saya nggak bohong, loketnya loket kehilangan itu. Jadi memang dia mungkin kehilangan ijazahnya atau kehilangan kewarasannya. Iya, kalau orang yakin benar ijazahnya pasti ditunjukkan. Enggak, tidak ditunjukkan. Demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah, namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar. Dialah Dian Sandi. Kami tidak pernah mengubah apapun bentuk ijazahnya. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu adalah pasal 32 dan 35. Itulah yang mau dibebankan kepada kita-kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi mana yang diedit? Tidak ada. Dan sekali lagi 99,9% ijazah ini palsu. Sudah clear banget ya. Kepada 7 yang lain yang ditersangkakan dan kepada 4 yang standby untuk dikembangkan. Kita harus semangat. Kita percaya perjuangan kita adalah benar, di jalan yang benar, dan insya Allah kita akan diridhoi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami
menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rizmon dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Pemeriksaan hari ini harus menjadi momentum penting, terutama bagi penyidik. Harus beri kesempatan seluas-luasnya kepada tersangka yang dipanggil untuk kita adu bukti. Karena penyidik menyatakan bahwa mereka sudah punya ratusan bukti, ratusan saksi, puluhan ahli. Sementara dari Mas Roy, Pak Rizmon, dan mungkin juga Dr. Tifa, masing-masing juga bawa bukti hari ini. Kita adu secara terbuka di dalam ruang pemeriksaan. Penetapan tersangka ini dibagi kepada 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari 5 orang tersangka, yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, M. Rizal Fadilah, Rustam Effendi, serta Damai Hari Lubis dalam kasus penghasutan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Sedangkan klaster kedua ditetapkan 3 orang tersangka, yaitu Roy Suryo, Simon Sianipar, Tifauziah Tias Sumula alias Dr. Tifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya yang telah secara sepihak dan zalim menetapkan klien kami sebagai tersangka dengan bukti-bukti walaupun banyak tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan dan tidak pernah diketahui secara pasti apakah bukti itu bisa menguatkan tuduhan ada pencemaran, tuduhan ada menyerang kehormatan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Saya ambil analogi untuk membuktikan seorang itu adalah perempuan, salah satunya dia head. Jadi kalau polisi menghadirkan 1000 Luna Maya, bukan Lucinta Luna ya, ada 100.000 Lucinta Luna, tetap tidak akan bisa membuktikan bahwa Lucinta Luna itu perempuan begitu ya, dia tetap laki-laki. Dan hari ini bukan 700 bukti yang kita tunggu, sebenarnya hanya cukup 1 bukti, yakni selembar ijazah dari saudara Joko Widodo yang tidak pernah kunjung dihadirkan. Yang kedua, kami ingin tegaskan bahwa Polda Metro Jaya telah melakukan tindakan yang melanggar presumption of innocence, yakni saat pemanggilan telah secara jelas menyebutkan nama-nama klien kami tanpa menyebut inisial. Padahal awalnya sudah disebutkan secara inisial, tetapi saat pemanggilan yang menjelaskan 3 mekanisme baik dilakukan secara langsung, dikirim lewat WhatsApp dan lewat pos, itu secara tegas menyebut nama-nama. Kalau nama-nama itu muncul dari media, wajar. Tetapi kalau itu dari aparat penegak hukum, itu sama saja. Polda Metro Jaya telah melakukan apa yang disebut pelanggaran asas hukum, presumption of innocence. Yang selanjutnya, hari ini klien kami ada panggilan sebagai tersangka. Padahal ada 1 terlapor juga menjadi diperiksa. Artinya ada target-target yang sifatnya prematur terhadap klien kami, dan ini kami kuat dugaannya ini bukanlah proses hukum murni, tapi ada proses yang melibatkan tangan-tangan kekuasaan, diawali dengan tuntutan-tuntutan pendukung Jokowi untuk segera menetapkan tersangka, dan hari ini mereka melakukan tuntutan-tuntutan untuk menetapkan tersangka menjadi tahanan. Saya tegaskan, hari ini yang harusnya segera ditahan adalah Firly Bahuri yang sudah 2 tahun lebih sudah tersangka. Tetapi Polda Metro Jaya tidak melakukan tindakan apapun. Karena itu hari ini kami yakin klien kami pun tidak akan dilakukan penahanan sebagaimana Polda tidak melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Selanjutnya yang harus ditahan karena berkekuatan hukum tetap adalah Sylvester Matutina karena dia sudah inkrah. Dan Sylvester Matutina saat penyidikan di tingkat kepolisian tidak pernah ditahan. Karena sebelum menjadi terpidana, dia dulu pernah menjadi terdakwa dan sebelumnya juga pernah menjadi tersangka. Dan dalam proses tersangka itu yang pasalnya juga sama, penghinaan dan fitnah 310311 KHP, saudara Sylvester Matutina tidak pernah ditahan dalam prosesnya. Karena itu hari ini sebagai bukti bahwa negara kita negara hukum, Polda sedang menjalankan penegakan hukum, tidak ada proses penahanan terhadap klien kami. Selanjutnya dari koordinator litigasi Bang Petrus Celestinos kami persilakan. Saya singkat saja bahwa hari ini pemeriksaan hari ini harus menjadi momentum penting terutama bagi penyidik. Karena penyidik menyatakan bahwa mereka sudah punya ratusan bukti, ratusan saksi, puluhan ahli. Sementara dari Mas Roy, Pak Rizmon, dan mungkin juga Dr. Tifa, masing-masing juga bawa bukti hari ini. Kita adu secara terbuka di dalam ruang pemeriksaan. Terima kasih telah hadir hari ini, mengucapkan terima kasih dulu atas kebersamaannya. Dan kami ini kenapa saya harus mengucapkan terima kasih? Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rizmon tidak mewakili Dr. Rizmon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini.
Ya, negeri ini sudah lama lebih dari 1 dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya 2 anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur, ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Saya kira itu, dan nanti Dr. Rismon akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan, dan insya Allah dengan doa dari teman-teman semua, dengan ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita tegakkan kebenaran di negeri ini. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, nanti buktinya kita terangkan. Sudah ada. Yuk, siap, yuk. Makasih, Pak Risman. Ya. Pertanyaannya apa? Yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti, nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Memproses citra di video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma. Nah, oleh karena itu, Pak Prabowo Subianto jangan sampai ini menjadi dibawa ke arena politik. Kami peneliti, kami berhak meneliti dokumen publik. Kenapa dokumen publik? Karena Joko Widodo pernah menggunakan ijazah itu sebagai presiden, di samping gubernur maupun wali kota. Oleh karena itu, ini untuk kalian, nanti bisa digandakan, saya titip ke pengacara saya, dan filenya minta ke pengacara saya nanti. Sebarkan seluas-luasnya, dan itu gratis untuk kalian rakyat. Terima kasih. Bang Gufroni selaku LBHP Muhammadiyah yang terlibat. Ya, dari Muhammadiyah. Dr. Tifa sudah masuk, dan tadi terima kasih juga untuk para purnawirawan TNI, purnawirawan pejabat yang ada di sini juga. Ya, Pak Gufron silakan. Terima kasih teman-teman semua. Hari ini kami dari LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah secara resmi menjadi kuasa hukum dari Bapak Dr. Roy Suryo dan Bapak Dr. Rismon Sianipar, dan tentunya beberapa yang lainnya. Dan insya Allah kami akan menjalankan tugas sebagai kuasa hukum dengan sebaik-baiknya, dengan mengutamakan kredibilitas, integritas, ya, dan tentu saja niat kami menjadi bagian dari kuasa hukum adalah semata-mata ingin Indonesia terbebas dari pengaruh oligarki dan kekuatan dari Joko Widodo. Dan kami merasakan sendiri bahwa persoalan ini memang tidaklah kemudian ini dibawa ke ranah hukum yang kemudian menetapkan 8 orang tersangka. Dan kami melihat bahwa ini ada ketidakadilan hukum di negeri ini yang masih langka. Oleh karenanya maka kami LBH Muhammadiyah atas dasar perintah atau instruksi dari pimpinan untuk melakukan pendampingan terhadap tersangka yang sedang dizolimi pada hari dinas seterusnya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah apa yang kami lakukan ini adalah bisa bermanfaat untuk mayoritas silent majority. Kita tahu banyak yang sebenarnya menginginkan ini tapi tidak bisa berteriak-teriak, tidak bisa menyewa mobil mokom seperti termul-termul yang ada di luar itu. Ya, mereka itu hanya bagian kecil dan mereka menyewa orang. Kita udah tahu tadi Pak mobilisasinya bagaimana membayar mereka itu orang-orangnya. Jadi insya Allah masyarakat yang silent majority yang menginginkan perubahan di Indonesia dengan baik, ya, kita murnikan, kita dukung Pak Prabowo untuk memurnikan, dan salah satu musuh dalam selimut yang terbesar dia adalah yang sedang kami tulis di sini. Ya, jadi sekali lagi itu amanahnya. Baik, terima kasih. Saya kira itu aja ya. Cukup. Ada yang